Shalom, selamat pagi Jemaat Tuhan Victory Outreach Bandung, Victory Center Papua, dimanapun saudara berada. Selamat hari Minggu, dan berapa banyak dari saudara yang pagi hari ini siap untuk beribadah kepada Tuhan. Saya terlalu bersemangat karena saya terlalu yakin hari ini akan menjadi hari di mana kita diberkati olehnya pada saat kita beribadah sungguh-sungguh kepadanya. Untuk itu jemaat Tuhan, siapkan hati kita, lapar dan haus, berharap, percaya, setia, karena hari ini kita tidak mau kehilangan apa yang Tuhan sediakan melalui ibadah yang akan kita lakukan bersama-sama. Untuk itu jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, selamat beribadah. Haleluya. Shalom, selamat pagi seluruh jemaat Victory Outreach Bandung, dimanapun saudara berada, juga Victory Center Papua. Kami bersyukur bahwa hari ini kita masih bersyukur bersama-sama, kita masih bisa bernyanyi bersama-sama. Saudara siap untuk menyembah Tuhan? Yes, amin. Saudara siap untuk menyembah, berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita sekali lagi. Amin. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi yang indah ini, karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau akan mengurapi setiap kami. Roh-Mu tercurah bagi kami pada hari ini. Juga Engkau curahkan Roh-Mu bagi setiap jemaat-Mu yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapak, kami siap untuk menyembah Engkau. Kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang percaya katakan, amin. Kita sama-sama mau katakan, Roh Kudus tercurah. Come on church. Say, Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Sekali lagi ya, kita katakan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Hari ini adalah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Sekali lagi katakan nyata. Nyata kuasanya. Haleluya. Haleluya. Semua pada gerakan roh Allah di tempat ini, amin. Mari kita bersorak buat Tuhan kita. Woo. Sama-sama katakan, ada gerakan roh Allah di sini. Come on church. Ada
gerakan Roh Allah di sini. Di mana? Di timur. Di timur. Hey, hey, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Kita katakan lagi. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di timur, barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Serukan Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Sekali lagi kita katakan Hosana, 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 Hosana. Terpuji, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Terpuji, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah seluruh sorak-sorai kami hanya bagi Engkau Tuhan. Yes, Lord. Thank you, Jesus. We want to worship you, Jesus. We want to worship you, Holy Spirit God. We want to say, come Holy Spirit in this place. And let your anointing fall on us, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Come, Holy Spirit, come in your light. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul.
Spirit and in truth. Yes, Jesus, we worship you, God. We worship you. We worship you, Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Bapa. Pagi hari ini kami mau lebih dalam lagi menyembah Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk Engkau terima seluruh penyembahan kami Tuhan Yesus. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mengasihi Engkau Bapa. Kami mengasihi Engkau Holy Spirit God. Dan biarlah pagi hari ini setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut bahwa Engkau satu-satunya Allah yang kami sembah. Tuhan Yesus Kristus. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, I exalt thee. I exalt thee. Yes, Jesus. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord. Sama-sama kita katakan, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Kau ku sembah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Pada saat kita di dalam hadiratnya pagi hari ini, kita mau sama-sama percaya untuk Tuhan campur tangan atas hal-hal yang sedang kita hadapi dan kita gumuli. Jika saudara mau percaya dengan saya pagi hari ini, Tuhan melakukan perkara-perkara supranatural di tengah apa yang kita hadapi, tundukkan kepala saudara, angkat tangan saudara, dan mari kita berdoa. Tuhan, saat ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk setiap kebutuhan jemaat Tuhan. Engkau melihat setiap hal-hal yang saat ini menjadi pergumulan mereka. Tuhan, hamba berdoa, jika itu sakit penyakit, sembuhkan, jamah, dan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus.
Tuhan, jika itu adalah permasalahan ekonomi, mari Engkau buka jalan. Engkau sanggup untuk membelah laut mati. Engkau sanggup untuk membuka pintu yang tertutup. Engkau sanggup melakukan perkara ajaib. Bahkan di tengah kondisi eksternal yang menekan, kami tahu itu adalah resumemu. Untuk itu, jika Engkau sanggup melakukannya kemarin dulu, hari ini kami percaya Engkau pun sanggup melakukannya. Berkati jemaat Tuhan yang mereka lakukan, usaha pekerjaan dan apa yang tangan mereka perbuat, jadikan berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa memintanya di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun bentuk persoalan yang mungkin tidak terucapkan, tidak terkeluhkan, yang ada dalam hati dan pikiran mereka, Tuhan, Engkau adalah Allah Bapa yang baik setia, Gembala yang baik setia, yang mengenal domba-dombanya. Tuhan, saat ini hamba berdoa, biarlah Engkau yang akan menjamah, menguatkan, menopang, menghiburkan, dan memberikan kepada mereka kekuatan hikmat yang dibutuhkan untuk mereka menemukan terobosan-terobosan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, hamba menyerahkan seluruh persoalan, seluruh pergumulan yang dialami oleh jemaat Tuhan pagi hari ini. Dan hamba mau percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jawab dan nyatakan kasih dan kuasa. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan kami tahu Engkau mendengar dan Engkau pasti menjawab. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan semua jemaat Tuhan sama-sama yang percaya katakan amin. Jika saudara percaya bahwa doa saudara didengar dan dijawab Tuhan, berikan sorak-sorai saudara bagi Tuhan kita yang peduli, Tuhan kita yang mengasihi, dan Tuhan kita yang sangat-sangat setia di dalam kehidupan kita. Sekali lagi selamat hari Minggu, selamat pagi, dan kita percaya pagi ini saudara akan Tuhan berkati. Dan pagi hari ini jika saudara ingin Tuhan berkati, Tuhan rencanakan untuk memberkati saudara, saudara tidak mau sendirian diberkati. Untuk itu saudara mau berbagi link YouTube atau link Facebook kepada mereka-mereka yang saat ini mungkin tidak beribadah, kepada mereka-mereka yang saat ini mungkin belum beribadah. Dan mari kita ajak mereka, undang mereka agar mereka bisa sama-sama diberkati dengan kita pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan, kita mau jadi agen surga dalam membawa kabar kebenaran kepada lingkungan di mana kita berada. Pagi hari ini saya percaya Tuhan ingin berbicara kepada saudara dan menyatakan kasih kuasa kebenarannya untuk membuat hidup kita diubahkan olehnya. Namun sebelum itu ada beberapa pengumuman yang saya ingin sampaikan kepada saudara, seperti yang kita sudah lakukan dan kita tidak akan berhenti melakukannya sampai Tuhan datang yang kedua kali. Come on, sama kita mau berdoa bersama-sama setiap hari Senin atau esok hari jam 7 malam lewat aplikasi Zoom. Untuk itu saya mendorong saudara untuk kita tetap setia, tetap berharap, tetap beriman, karena Tuhan matanya menjelajah ke seluruh bumi dan melihat siapakah yang memiliki iman ketekunan dan bergantung kepadanya. Dan tentu kita mau dilihatnya sebagai gereja, sebagai pribadi yang bergantung selalu kepada Tuhan. Jadi esok hari jam 7 malam lewat aplikasi Zoom, kita akan sama-sama berdoa. Saudara bisa melihat di Facebook Victory Outreach Bandung untuk linknya, atau saudara pun bisa mendapatkannya secara pribadi dan broadcast di ponsel saudara. Yang kedua, saya ingin menantang saudara untuk saudara bisa tetap setia di dalam persekutuan tengah minggu yang kita punya melalui live group Lewisari Garuda dan juga Bandung Timur. Mari kita sama-sama untuk bertumbuh, berkembang deeper di dalam Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi yang kuat
di dalam Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki di tengah hal-hal yang ada di sekeliling kita. Mari jemaat Tuhan, kita setia dan tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan orang percaya. Lalu yang ketiga, ini pun adalah hal yang tidak akan jemu-jemu, saya katakan. Selalu saya mendorong saudara kita semua untuk berbagi kabar baik, pengharapan tentang mereka yang terikat, terluka bisa diselamatkan. Bukan hanya diselamatkan, namun juga bisa masuk ke masa depan indah yang Tuhan miliki bagi mereka. Lewat rumah pemulihan yang Gereja Victory Outreach Bandung miliki, pria dan wanita kurang lebih program 1 tahun tidak dipungut biaya untuk kita bisa melihat lebih banyak jiwa selamat, dimuridkan, dibangkitkan, dan menjadi berkat bagi bangsa, kota, dan berapa banyak dari saudara yang mau melihat hal itu terjadi. Itu bisa terjadi jika kita sama-sama menjadi agen surga dalam membawa pengharapan, mengabarkan kabar baik ini kemanapun dan dimanapun kita berada. Saya rasa itu saja pengumumannya untuk sepanjang minggu ini, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kembali saya mendorong saudara untuk tetap setia dalam persembahan dan persepuluhan saudara. Kita diberikan misi amanat agung yang mulia untuk kita bisa mengelolanya, untuk kita bisa membawanya berdampak. Dan bukankah ini hal yang mulia yang dipercayakan kepada kita, dan tentu kita tidak ingin miss dari target. Kita tidak ingin lalai dalam melakukan apa yang dipercayakan, dan untuk kita bisa melakukannya dengan baik, dengan efektif dan berdampak, mari kita setia menjadi partner Tuhan dalam membangun kerajaan surga di bumi ini. Untuk itu jemaat Tuhan, mari kita sama-sama melakukannya. Mari kita sama-sama memberi pagi hari ini untuk kita bisa mendapatkan, memberikan kesempatan lebih banyak untuk mereka-mereka yang membutuhkan pemulihan, membutuhkan pemuritan, membutuhkan tempat, membutuhkan banyak hal untuk mereka akhirnya bertemu dengan Tuhan dan diubahkannya. Dan samping itu, janji Tuhan adalah ya dan amin buat kita semua, diberkati dan dilindunginya apapun yang tangan kita kerjakan sesuai apa yang Dia janjikan dalam firman-Nya. Jemaat Tuhan, mari kita sama-sama memberi. Dan jika saudara siap untuk memberi pagi hari ini, tundukkan kepala saudara dan mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa pagi hari ini, Engkau yang akan memakai untuk kepentingan surga, kepentingan amanat agung, kepentingan penjangkauan dan pemuritan bagi jiwa-jiwa yang terluka dan terikat. Dan hamba berdoa, Tuhan yang akan berkati setiap pekerjaan tangan umat Tuhan seperti yang sudah Tuhan janjikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi pagi hari ini, dan sama-sama semua yang percaya dan siap memberi katakan amin. Layar yang berikut akan membantu saudara, memudahkan saudara, memfasilitasi saudara untuk saudara bisa setia menjadi partner ilahi dan diberkati olehnya. Tuhan memberkati saudara pada saat saudara memberi pagi hari ini. Sekali lagi Tuhan memberkati saudara dan semua yang tangan saudara kerjakan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan sekali lagi memberkati kita dan membuat hidup kita menjadi berkat.
lingkungan dimanapun kita berada. Untuk itu persiapkan hati kita sama-sama, kita sembah Tuhan dengan satu lagu yang berikut ini. Kita akan siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari buka hati kita. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan Allah kita pagi hari ini. Thank you Jesus. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Let's just Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. thank you Jesus. Urapi hamba-Mu yang akan berbicara Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami Bapa. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biar hanya nama-Mu yang ditinggikan dan dimuliakan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita katakan, amin. Jika saudara sudah siap mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, saudara bisa buka Alkitab saudara dan membukanya di kitab Lukas 19 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Lukas 19, 1 hingga 10. Saya akan bacakan buat kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa."
Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan berkati setiap pendengar firman-Mu dan pimpin kami untuk bisa memahaminya, merenungkannya, dan melakukannya. Urapi hamba-Mu pada saat menyampaikannya dan juga setiap jemaat-Mu pada saat menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cerita yang sangat familiar mengenai seorang tokoh yang kita sering dengar, baik itu di dalam ibadah umum atau ibadah sekolah minggu. Zakheus. Kisah pertemuan Zakheus dan Yesus yang menghasilkan pertobatan Zakheus dalam pasal yang kita baca serta janji keselamatan bagi seisi rumah dia adalah sebuah kisah yang sangat menakjubkan karena jelas terlihat bahwa Zakheus yang saat itu ditolak banyak orang justru diterima dan dicari oleh Tuhan Yesus. Kita tahu orang banyak membicarakan hal yang buruk tentang Zakheus, profesinya. Ketika di waktu yang bersamaan Tuhan mencari cara menolong keterpurukan Zakheus. Bukankah sebuah fakta yang menggelikan bahwa banyak orang sering menjadi hakim atas kesalahan orang lain dan menjadi pengacara untuk kesalahannya sendiri. Banyak orang membenci Zakheus yang Yesus kasihi. Untuk itu sebaiknya saudara berhati-hati. Karena adalah mungkin mereka yang saudara benci adalah mereka yang Tuhan kasihi. Dan membenci jiwa yang Tuhan kasihi adalah sedang tidak sepakat dengan misi Tuhan dalam penyelamatan jiwa-jiwa. Saudara boleh tidak setuju, saudara boleh tidak suka. Tapi saudara harus jaga hati untuk tidak membencinya. Di samping itu membenci seseorang tidak pernah menunjukkan siapa yang saudara benci, tapi menunjukkan siapa saudara sebenarnya. Karena siapa saudara sebenarnya tidak bisa diukur dari hal baik yang terjadi pada saudara, tapi diukur dari hal buruk yang terjadi pada saudara. Momen pertemuan Zakheus dengan Yesus dimulai ketika Yesus yang hendak pergi ke Yerusalem melintasi kota Yeriko sebelum dia melanjutkan perjalanannya ke Yerusalem. Dan kita tahu persis, kota Yeriko adalah salah satu kota yang dikutuk oleh Yosua karena menghalangi umat Tuhan masuk tanah perjanjian. Namun ternyata di waktu yang bersamaan beberapa mukjizat terjadi di kota yang telah dikutuk ini. Yang pertama, Elisa melempar garam ke air yang menyebabkan keguguran dan air menjadi sehat. Lalu keguguran tidak terjadi lagi. Itu terjadi di Yeriko. Lalu Yesus menyembuhkan Bartimeus yang buta di pinggir jalan kota Yeriko. Lalu manifestasi kasih Yesus sebagai orang Samaria yang murah hati, yang dirampok itu pun terjadi di sayap jalan Yeriko. Dan yang terakhir Zakheus yang saat ini kita lihat diselamatkan di kota Yeriko. Banyak kuasa Tuhan dimunculkan dari lokasi yang terkutuk. My God. Firman buat seseorang pagi hari ini. Tempat yang terlihat gelap, tempat yang terlihat tidak produktif, tempat yang terlihat
menyeramkan, tidak akan pernah bisa menghalangi Tuhan untuk menyatakan kuasa-Nya. Sebaiknya saudara bersorak hari ini dan sekarang, karena segelap apapun hidup saudara, atau keguguran apapun hasil usaha saudara, atau kehilangan apapun yang saudara telah usahakan, atau seseram apapun jalan hidup saudara, lokasi tersebut akan menjadi tempat di mana saudara melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Saudara mungkin hidup di Yeriko atau hidup bersama Yeriko, gelap, gugur dan galau, tapi bersiaplah, bersiaplah, bersiaplah. Jalan Yeriko saudara ada dalam rute untuk dilintasi Tuhan dan dilintasi kuasa-Nya. Lalu Alkitab melanjutkan, Yesus berjalan melintasi kota Yeriko dan dia diikuti oleh kerumunan orang yang takjub akan mukjizat yang telah dibuatnya. Lalu Alkitab mencatat bahwa ada seorang kepala pemungut cukai yang bernama Zakheus di tempat tersebut. Nama Zakheus sendiri berarti murni, saleh. Namun keputusan yang dia buat dalam perjalanan hidupnya telah membuat dia menjadi seorang pemeras upeti bagi rakyatnya sendiri. Peringatan buat kita semua. Jangan membuat keputusan yang merugikan banyak orang. Buatlah keputusan yang bisa memberkati banyak orang. Tapi Zakheus demi uang dia rela untuk kehilangan hubungan dengan sesamanya. Demi uang dia rela melihat temannya sendiri menderita. Walaupun dia menjadi hamba yang bekerja untuk Roma, namun sesungguhnya dia sedang menjadi hamba uang. Karena dia mencintai uang lebih daripada sesamanya sendiri, sehingga dia akan lakukan apapun untuk mendapat uang, walaupun harus melihat saudaranya sendiri menderita. Dia untung, temannya buntung. Jika hati nurani kita telah tertutup dalam melihat kebenaran demi mendapatkan atau mengumpulkan harta, maka apa yang kita kumpulkan tidak akan pernah bisa kita nikmati. Karena kita tidak sedang mendapatkan harta, tapi harta sedang mendapatkan kita. Dan saudara tahu, seorang budak tidak pernah bisa menikmati haknya dan hanya menjalankan kewajiban tuannya. Zakheus menjadi sangat kaya karena keuntungan haram yang didapatnya dari perasan pajak melebihi dari apa yang ditentukan. Dan ketika Yesus melintasi kota tersebut, Zakheus mendengarnya dan berusaha untuk bisa bertemu dengannya. Namun dia tidak berhasil karena orang banyak dan juga badannya yang pendek. Menarik untuk dicermati bahwa seorang Zakheus yang punya titel, yang punya uang, yang punya ini dan itu, ingin bertemu dengan Yesus. Maksud saya, dia sudah punya segalanya, dia sudah dapat yang dia mau. Kenapa harus berusaha keras untuk bertemu Yesus? Bisakah saya beritahu saudara kebenaran pagi hari ini? Saudara bisa punya yang saudara mau, rumah indah, kerjaan oke, kendaraan keren, reputasi tinggi, namun saudara tidak akan pernah bisa tidur nyenyak, makan enak, tertawa lepas, sampai saudara menjadikan Yesus Tuhan dalam hidup saudara. Pernahkah saudara melihat mereka yang punya banyak tapi susah tidur, susah senyum, susah hati, susah memberi? Come on somebody. Jangan-jangan mereka yang kita katakan kaya adalah mereka yang tidak kaya karena satu-satunya yang mereka punya hanyalah uang. Jangan-jangan yang benar-benar kaya adalah mereka yang tidak punya banyak uang, tapi mereka yang bisa menikmati hidupnya dengan apapun yang ada di tangannya. Dan mereka yang memiliki Yesus dan menjadikannya Tuhan akan selalu menikmati apapun yang ada di tangannya, tidak peduli jika jumlahnya kecil. Zakheus
Zakheus punya apa yang dia mau, tapi apa yang dia punya tidak pernah membuat dirinya puas, sehingga Zakheus berusaha mendapatkan Yesus. Zakheus punya segalanya, namun apa yang dia punya tidak bisa mengisi kekosongan di dalam dirinya, sehingga dia berusaha untuk bisa bertemu dengan Yesus. Namun sayang, seribu sayang, Alkitab mencatat orang-orang sesama Yahudi menghalangi dia. Evaluasi cepat pagi hari ini. Apakah kita para pengiring Yesus menjadi penghalang untuk orang berdosa bertemu dengan Yesus? Evaluasi cepat pagi hari ini. Apakah sikap kita, bahasa tubuh kita, perkataan kita, mimik muka kita, update status kita, apakah memudahkan orang bertemu Yesus atau menyulitkan orang bertemu Yesus? Apakah kita menjadi batu sandungan atau kita menjadi batu loncatan untuk para Zakheus yang mau bertemu dengan Yesus? Dengar gereja Tuhan, untuk orang yang tidak kenal Yesus, saudara adalah satu-satunya Yesus yang bisa mereka lihat. Untuk mereka yang tidak kenal Yesus, saudara adalah satu-satunya Alkitab yang mereka punya dan baca. Untuk itu pastikan mereka tidak menjauh dari Yesus dan membenci Yesus karena apa yang mereka lihat dan baca dari hidup saudara. Para pengiring Yesus ternyata menjadi salah satu faktor menghalangi pertemuan Zakheus dengan Yesus. Namun faktor lainnya Alkitab mencatat Zakheus tidak berhasil bertemu dengan Yesus selain karena orang banyak, juga karena badannya pendek. Dia memiliki keterbatasan secara fisik untuk bertemu dengan Yesus. Pertama, dia dikelilingi oleh orang-orang yang membencinya. Yang kedua, dia memiliki keterbatasan fisik. Sehingga Zakheus saat itu diperhadapkan pada pilihan. Apakah saya menyerah bertemu Yesus atau saya mencari cara lain untuk bertemu dengan Yesus? Banyak orang berhenti mencari Tuhan karena orang-orang dan lingkungan sekelilingnya. Karena suami begini, karena istri begitu, karena anak begini, karena si A, karena si B, karena pandemi, saya jadi malas berdoa, saya jadi malas beribadah. Saya jadi heran, kenapa? Karena orang yang berantakan di luar kita, banyak orang jadi tidak setia ibadah, tidak setia berdoa, tidak setia untuk datang mendekat Tuhan. Maksud saya, bukankah dulu saudara tetap pergi ke klub malam tersebut secara rutin walaupun orang-orang di dalamnya berantakan? Come on somebody. Dan banyak orang berhenti juga mencari Tuhan karena keterbatasan fisiknya. Ini pun saya heran. Beberapa dari saudara dulu walaupun sakit, walaupun panas, walaupun hujan, walaupun uang sedikit, saudara rela untuk cari narkoba atau lakukan hal gila lainnya. Sekarang manjanya minta ampun. Tidak heran upah dari Tuhan banyak yang tertunda, karena Alkitab mengatakan hanya mereka yang tekun mencarinya akan mendapat upahnya. Tapi saya percaya bahwa orang-orang di tempat ini, di Victory Outreach, adalah mereka yang seperti Zakheus, yang tidak akan menyerah mencari Tuhan walaupun dibenci, walaupun terbatas, walaupun deadline, walaupun lelah, walaupun ribut sama pasangan. Karena tanpa Tuhan kita tahu hidup kita akan terasa hampa. Apakah ada orang-orang di tempat ini yang cukup radikal untuk menerobos semua penghalang untuk mendapatkan Tuhan dalam hidupnya? Zakheus memilih untuk tidak menyerah dan berusaha lebih keras bertemu dengan Tuhan. Dan Alkitab mencatat dia lari mendahului orang banyak, lalu dia menemukan pohon ara untuk dipanjatnya. Saudara tahu,
Pohon ara memiliki ketinggian minimum 4 meter dan maksimum 9 meter. Zakheus kesulitan untuk mengalami Yesus karena keadaan sekitar dan keadaan dirinya. Namun dia mengajarkan kepada kita bahwa jika kita mengalami kesulitan dalam mengalami Tuhan, maka carilah mereka yang lebih tinggi dari saudara untuk membantu saudara, mengarahkan saudara bertemu dengan Tuhan. Carilah pohon ara yang mampu menopang saudara dalam mengalami Yesus. Pergilah kepada seseorang yang mampu mengarahkan saudara untuk bertemu dengan Yesus. Dengan kata lain, hindari pergi kepada mereka yang akan membuat saudara jauh dari Tuhan. Hindari pergaulan yang membuat saudara semakin tidak bisa melihat Tuhan. Hindari pacaran yang membuat saudara semakin dibatasi mencari Tuhan. Hindari pekerjaan yang membatasi waktu ibadah saudara dengan Tuhan. Karena siapa yang saudara temui akan menentukan apakah saudara semakin dekat dengan Tuhan atau semakin jauh dari Tuhan. Lalu akhirnya Zakheus panjat itu pohon ara. Dan Alkitab mengatakan ketika Yesus sampai di depan pohon tersebut, dia berhenti dan melihat ke atas dan mengatakan, Zakheus, turunlah, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Sepanjang perjalanan Yesus di Yeriko, dia berjalan terus bersama pengiring-pengiringnya yang mengeluk-elukannya, memuji kehebatannya. Namun dia berhenti untuk satu orang berdosa. Hanya karena kita berada di sekeliling Yesus mengeluk-elukannya, tidak berarti kita menarik perhatian Tuhan. Dengarkan ini gereja Tuhan. Yesus lebih tertarik kepada mereka yang berdosa dan berusaha mendapatkannya daripada mereka yang memujinya karena ingin mendapatkan apa yang bisa Yesus lakukan. Saya katakan sekali lagi, Yesus lebih tertarik kepada mereka yang berdosa dan berusaha mendapatkan pribadi Yesus daripada mereka yang memuji Yesus karena ingin mendapatkan apa yang bisa Yesus lakukan. Yesus lebih tertarik kepada mereka yang ingin berhubungan dengannya daripada mereka yang ingin berhubungan dengan kuasanya. Yesus tertarik kepada mereka yang mencari wajahnya, bukan kepada mereka yang mencari tangannya. Lalu akhirnya Yesus berhenti dekat pohon ara. Dia lihat ke atas tempat Zakheus berada dan mengatakan, Zakheus, turunlah. Aku harus menumpang di rumahmu. Aku harus masuk ke rumahmu. Saudara tahu, Yesus tahu persis bahwa pertobatan sejati tidak dimulai di tengah kerumunan, tidak dimulai di media sosial, tidak dimulai di muka publik, tapi pertobatan sejati dimulai di kesendiriannya, dimulai di rumah yang orang lain tidak bisa melihatnya. Maksud saya begini, semua orang bisa terlihat kudus pada saat beribadah. Semua orang bisa terlihat suci saat dia ada di mimbar. Bahkan semua orang bisa begitu ajaib ketika ada di depan banyak orang. Namun hanya saat dia di rumahnya, saat sendirian, saat ibadah online, come on somebody, saat tidak ada kerumunan, pertobatan seseorang akan teruji keabsahannya. Karena siapa saudara adalah ketika saudara sendirian atau berduaan. Come on somebody. Siapa saudara adalah ketika tidak ada yang melihat saudara. Yesus senang saudara mengejarnya dengan usaha ekstra. Namun Yesus harus menguji motif saudara saat saudara sendirian. Karena dia lebih tertarik dengan apa yang saudara lakukan di tempat private
daripada apa yang saudara tampilkan di hadapan publik. Dia lebih tertarik dengan apa yang saudara lakukan ketika orang tidak ada di sekeliling saudara daripada apa yang saudara lakukan di hadapan banyak orang. Dan ternyata Zakheus teruji motifnya. Zakheus memang memiliki motif yang benar dalam pengejarannya akan Tuhan karena Alkitab mencatat dia segera turun dan dia bersuka cita. Tapi bukankah fakta mengatakan seperti yang minggu lalu saya katakan, banyak orang lebih bersuka cita datang ke rumah Tuhan dibanding Tuhan datang ke rumah mereka, ke kamar mereka, ke handphone mereka, ke rekening mereka, ke lemari mereka, ke dompet mereka. Jangan lihat kamar saya Tuhan, jangan lihat isi rekening saya Tuhan, jangan lihat aplikasi di handphone saya Tuhan. Namun mereka yang serius dengan Tuhan tidak keberatan untuk Tuhan masuk ke rumahnya, bahkan bersuka cita dan mengizinkan Tuhan untuk melihat dan memeriksa transaksi kartu kreditnya, mendengar apa yang dibicarakannya di tempat sepi. Gereja Tuhan dengar, saudara bisa membohongi manusia, tapi saudara tidak bisa membohongi Tuhan. Lalu mereka pada akhirnya berjalan menuju rumah Zakheus. Dan semua orang bersungut-sungut pada Yesus karena dia mau menumpang di rumah orang berdosa. Mereka tidak suka Yesus masuk ke rumah orang berdosa. Mereka berpikir bahwa Tuhan hanyalah milik mereka dan hanya mereka yang berhak untuk diberkati. Sedih untuk mengatakan ini. Namun banyak orang telah lupa diselamatkan oleh Tuhan, telah lupa bahwa dulunya juga mereka sama berdosanya seperti Zakheus. Dan sekarang setelah diselamatkan mereka menjadi seperti Farisi yang beranggapan bahwa hanya mereka yang berhak atas keselamatan. Berhati-hatilah gereja Tuhan. Jangan membuat berkat Tuhan atas hidup saudara, membuat saudara menghalangi berkat Tuhan atas hidup orang lain. Dengar baik-baik, kecemburuan saudara akan berkat Tuhan atas hidup orang lain akan menutup pintu berkat Tuhan selanjutnya dalam hidup saudara. Namun sukacita saudara akan berkat Tuhan dalam hidup orang lain akan membuat pintu berkat Tuhan semakin terbuka lebar buat hidup saudara. Karena semua orang berhak diselamatkan dan semua orang berhak diberkati. Saya akan segera selesai pagi hari ini. Lalu Alkitab melanjutkan. Yesus dan Zakheus mulai masuk ke rumah Zakheus. Mereka masuk ke rumah Zakheus dan saudara tahu Alkitab tidak mencatat apa-apa. Yesus tidak mengatakan apapun di situ. Bahkan Yesus pun tidak berkhotbah apapun. Namun kehadirannya ternyata merubah apa yang ada di dalam hidup Zakheus. Tunggu dulu. Bukankah banyak orang yang tadi juga ada di dalam hadirat Tuhan saat Yesus melintasi kota tersebut? Tapi kenapa hanya Zakheus yang berubah? Permasalahannya bukan Yesus tidak memiliki kuasa, namun tidak semua orang yang ada di sekeliling Yesus mau membuka hatinya untuk kehadirannya mengubahkan mereka. Maksud saya begitu banyak orang di sekeliling Yesus. Entah saat itu ibadah, entah saat itu doa, entah saat itu KKR. Tapi mengapa sering kita lihat pulang ibadah, selesai doa, masih suka ngutuk orang. Masih benci dan pahit, masih mabok, masih ini, masih itu. Karena banyak orang datang di hadiratnya hanya untuk berdesak-desakan, namun tidak pernah memberi tempat untuk Tuhan mengendalikan hidupnya. Banyak orang datang di hadiratnya hanya karena Tuhan ingin mengendalikan masalahnya, tapi tidak mengendalikan hidupnya.
Padahal Tuhan ingin kendalikan masalah kita dengan pertama mengendalikan hidup kita. Kita ingin berkat, tapi mengertilah Tuhan ingin kita benar. Dan Zakheus di sini menunjukkan dia datang untuk Tuhan bukan untuk mengendalikan masalahnya, tapi untuk mengendalikan hidupnya. Tidak heran kehadirannya memberi dampak untuk merubah hidupnya menjadi pribadi yang benar. Lalu saudara bisa lihat, perhatikan statement yang keluar dari mulut Zakheus. Setengah yang aku miliki akan kuberikan kepada mereka yang tidak punya, dan jika ada yang kuperas, kukembalikan 4 kali lipat. Zakheus adalah seorang yang selalu mengambil, egois untuk dia. Namun kehadiran Yesus telah merubah kehidupannya sehingga kita bisa lihat mental tersebut telah berubah menjadi mental memberi. Ku beri setengahnya, ku beri berkali-kali lipat. Dengar gereja Tuhan, pertobatan yang sejati bukanlah saat saudara menangis, tapi saat saudara berubah. Dan tanda pertobatan yang sesungguhnya yang kita lihat di sini adalah terjadi perubahan pola pikir, metanoia, perubahan mental dari seorang yang mengambil menjadi seorang yang murah hati, memberi. Lalu akhirnya Tuhan mengatakan, anak ini anak Abraham, dan anak ini dan semua di dalam rumahnya diselamatkan. Hari ini kata Tuhan telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Perhatikan baik-baik. Keselamatan, pertobatan, keselamatan sejatinya tidak dilalui lewat sebuah liturgi atau seremoni, tapi melalui perubahan mental dan pola pikir yang diperbaharui sehingga memiliki gaya hidup yang baru di dalam diri orang tersebut. Dan Zakheus menjadi salah satu contoh yang ingin kita teladani untuk kita bisa hidup di dalam keselamatan dan berkat keselamatan setelahnya. Untuk itu saya menantang saudara berdoa agar apa yang firman Tuhan sampaikan hari ini dalam bentuk apapun boleh membuat kita semakin paham apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, di level kita dan di dalam aspek apapun yang kita lakukan. Mari apapun yang Tuhan sampaikan hari ini lakukan, aplikasikan. Maka kita akan melihat apa yang dia janjikan, yang dia sudah sediakan, akan kita nikmati. Tundukkan kepala saudara dan kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini ajar kami untuk kami menjadi seperti Engkau yang memiliki hati untuk orang yang terhilang. Dan ajar kami untuk tidak seperti mereka yang berkerumun di sekelilingmu, yang menjadi batu sandungan, bukan menjadi batu loncatan. Bagi mereka, bagi Zakheus yang ingin bertemu dengan Engkau. Dan ajar kami seperti Zakheus yang sungguh-sungguh memiliki buah pertobatan di dalam kehidupannya. Sehingga lewat perubahan kami, lewat pertobatan kami, lewat kesaksian kami, Engkau dimuliakan dan dunia diberkati dan mendapat kesempatan untuk bisa melihat dan bertemu dengan Engkau, Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman hari ini, dan kami menerimanya, kami merenungkannya, dan kami mau melakukannya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan sama-sama jemaat Tuhan yang percaya dan menerima kebenaran hari ini katakan amin.
Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu. Selamat bertemu di kesempatan berikutnya. Anak-anak sekolah minggu bersiap-siap untuk ibadah sekolah minggu sesaat lagi. Tetap kuat, tetap sehat, dan tetap berakar dalam firman Tuhan. Selamat hari Minggu. Shalom dan Tuhan memberkati saudara semua.